kawan yang sejati bagi kita yang lama. Yang kau boleh dibawa, naikkan doa padanya. Oh,
Shalom. Sebelum kita berdoa, kita perhatikan acara kita Amang Inang. Seluruh jemaat hanya akan berdiri pada kolom votum dan introitus. Selebihnya kita akan membaca dengan posisi duduk. Oleh karena itu, marilah kita satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Saudara-saudari yang seiman di dalam Kristus Yesus, layaklah kita agungkan nama Allah yang mencipta semesta langit dan bumi, Yesus dan Roh Kudus yang menyertai orang yang percaya. Sebab dialah pertolongan dan kekuatan kita. Suka, duka, silih berganti, tetapi kasih Allah kekal selamanya. Saat ini kita datang menyampaikan pergumulan dan keluh kesah serta beban kita. Betapa kita terpukul dengan gejolak bencana pandemik ini. Bencana dahsyat yang membuktikan betapa kita tidak berdaya di hadapan Allah. Jutaan orang terpapar virus corona di seluruh dunia. Bahkan puluhan jemaat kita menjadi korban atas keganasan bencana ini. 1 bulan penuh kita harus memberangkatkan jemaat kita yang kehilangan nyawa melawan virus corona ini, dan masih banyak lagi dari antara jemaat kita yang masih bertaruh nyawa berjuang mengalahkan kekejaman virus ini. Tidakkah kita terpukul? Kekuatan apa yang bisa kita andalkan? Kepada siapa lagi kita harus mengadu? Marilah berlari menuju tahtanya dan memuji Dia di sana, tempat yang maha kudus, penuh sukacita. Di sanalah kita bernyanyi dan berdoa, serta menumpahkan seluruh air mata, bukti dari duka kita yang mendalam. Oleh sebab itu, marilah berdoa di dalam hati, supaya kuasa Roh Kudus menuntun hati kita berjumpa dengan Dia yang agung. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 hingga ayat yang kedua.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332. Betapa terpencilnya kini kota yang dahulu ramai. Bak ratu yang kehilangan kekasihnya, pada malam hari ia selalu menangis terseduh-seduh. Tidak ada seorang pun yang menghiburnya. Semuanya mengkhianati dan meninggalkannya. Jalan-jalan ke Sion pun diliputi duka cita. Pengunjung perayaan pun kini tiada. Tawa berubah menjadi tangisan. Tarian kini menjadi ratapan. Setiap hari hati menangis. Semakin hari semakin lemah. Bait suci ditinggalkan. Imam berkeluh kesah. Jemaat menderita. Betapa kekejaman pandemik tidak memandang umur dan status sosial. Semua bagai kota Sion yang tinggal reruntuhan. Siapa yang bisa menghibur kami? Kekuatan apa yang bisa kami dapatkan? Lihatlah sengsara kami, Tuhan. Seteru membesarkan dirinya. Oh
seperti Allah yang mengirimkan api. Demikian bencana ini menusuk ke dalam sum-sum dan tulangku, seperti dibiarkan jatuh ke tangan orang fasik. Bak putri Yehuda diinjak-injak dan ditawan. Betapa besar gelisah umat-Mu, betapa besar ketakutan kami, ya Tuhan. Keagungan Israel dilemparkan dari langit ke bumi. Allah seperti memusnahkan ladang Yakub, mencampakkan bumi dan mencemarkan kerajaan-kerajaan di dunia, mematahkan tanduk Israel, laksana seorang seteru membidik panah untuk menghancurkan Israel dan putri Yehuda. Tuhan seperti membuat orang lupa perayaan di Sion, membuang mesbahnya, meninggalkan bait suci dan umatnya. Duka cita meliputi kami. Media dan surat kabar dipenuhi berita bencana kengerian. Rumah sakit dipenuhi orang yang sesak. Galian kubur bertambah. Oksigen yang gratis, kini menghirupnya pun kami sesak. Jutaan orang pingsan dan berguguran. Umat kehilangan nyawa. Orang mencari roti dan anggur, tetapi lumbung telah kering. Lidah bayi melekat pada langit-langit mulut karena kehausan, namun ibu telah tiada. Anak-anak meminta roti, tetapi bapaknya telah meninggal. Kini Allah seperti memusnahkan Sodom dan Gomora. Bumi seperti kapal yang karam diombang-ambingkan ombak di tengah samudera. Kasihanilah kami, Tuhan. Yesus, mampirlah di dalam doa kami. Terhilang
dari manakah semua bencana ini Tuhan? Apakah ini akibat dosa kami? Apakah ini ulah manusia? Apakah ini hukuman-Mu? Semua ciptaan telah tercerai-berai, wajah tertunduk lusuh. Pandemi COVID-19 menghancurkan tatanan bumi. Jutaan orang terpapar dan meninggal. Puluhan jemaat-Mu di gereja ini terpapar, bahkan harus kehilangan nyawanya. Beberapa waktu belakangan, kami menghantarkan saudara-saudari kami ke liang kubur. Nyawa mereka hilang ketika melawan COVID ini. Kami terisolasi. Kami dihindari seperti orang yang najis. Semua meninggalkan kami. Tidak ada yang mau berjumpa. Ratapan begitu sempurna di tengah-tengah kami. Dalam tangisan kami berdoa dan bernyanyi, "Ya Tuhan, berkenankah Engkau mendengarkan kami? Lihatlah ratapan kami, ya Allah. Ulurkanlah tangan-Mu." Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Mana tangan-Mu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anak-Mu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Tuhan, tiada lagi masihkah mau Kau mendengarkan doa? Semua penuh tanya. Tuhan, tiada lagi masihkah gerangan sembahku Kau terima? Semua telah pergi. Mana tangan-Mu, gelapnya jalan arah jalan-Mu. Sesatkah memberi semua bintang orang? Kembalikan Tuhan ratapanku. Tuhan kiranya mendengarkan doa kita. Tuhan kiranya menghapus setiap air mata orang yang berduka, mengubah ratapan menjadi tarian. Amin. Mari Demahita. Ku
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau sudah berfirman, Engkau sudah memberikan segala-galanya. Engkau sudah naik ke surga untuk melihat anak-anak-Mu yang Kau wariskan kuasa dari surga. Bukan kebetulan Engkau melahirkan kami di zaman ini, di akhir zaman, di mana Engkau menubuatkan bahwa akan banyak kesusahan, kesukaran, sakit penyakit, bencana, peperangan, dan semua kekacauan. Bukan kebetulan Engkau memilih kami Tuhan, memanggil kami hidup di zaman ini. Tetapi Engkau sudah memperlengkapi kami. Iman-Mu mengatakan bahwa di dalam Tuhan, pengandalan kami kepada Tuhan, kami sanggup menang atas setiap keadaan. Bahkan firman-Mu mengatakan, kami adalah umat bahkan lebih dari pemenang. Bapa di sorga, Engkau sudah berfirman, pada waktu tertentu di akhir zaman, Engkau akan membangkitkan seorang putra yang lahir dari seorang perempuan tanpa benih dari laki-laki. Dia akan menghancurkan pekerjaan iblis, dan dia akan meremukkan kepalanya. Dan saat ini kami mengaku bahwa itu digenapi Tuhan, yaitu manusia Yesus yang lahir dari seorang perempuan. Yesus yang telah berkorban dan memberikan segala-galanya supaya dia mendapat segala-galanya. Namanya sudah ditinggikan di atas umatnya. Namanya sudah ditinggikan di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Segala kuasa, baik di langit, di bumi, dan di bawah bumi, telah diberikan kepada Yesus. Dan tongkat estafet kuasa kerajaannya telah diberikan kepada kami, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun di tengah suasana keadaan apapun, krisis apapun, satu yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang telah diwariskan bagi kami anak-anaknya. Kami hanya punya harapan satu ya Tuhan. Pemerintah di seluruh dunia tidak sanggup memberikan kekuatan penuh. Semua terbatas Tuhan. Tapi hanya satu yang tidak terbatas, yaitu kuasa pemerintahan kerajaan Allah. Yesaya mengatakan bahwa simbol pemerintahan sudah ada di bahu Yesus, dan dia sudah memberikan kepada anaknya. Kami mau bangkit Tuhan oleh kebenaran firman ini. Di tengah kesukaran apapun Tuhan, masalah penyakit COVID dan apapun di dunia kami pada saat ini, di dalam nama Yesus, sesuai kebenaran-Mu Tuhan pada saat ini, kami mau bangkit dan tidak menyerah. Kami mau bangkit semua Tuhan, berhadapan satu lawan satu dengan kekuatan Tuhan. Seperti Daud berhadapan dengan Goliat. Nampaknya Goliat lebih besar, tetapi Allah mengatakan bahwa roh kami adalah roh singa Yehuda yang sanggup mengalahkan, menghalau seluruh gunung persoalan dari hidup kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang mengatakan bahwa bila Engkau percaya dan tidak bimbang, Engkau akan sanggup juga mengatakan kepada gunung persoalan, di dalam namaku akan Engkau menghalaunya dan mengenyahkannya dari hidup kami, dan tercampaklah ke laut. Asal tidak bimbang, dan kami akan menerimanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau merenungkan kebenaran ini. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan pada hari ini kami mau mengajak seluruh jemaat-Mu untuk bangkit dan berseru di dalam nama Yesus, nama segala nama. Seluruhnya harus tunduk di bawah nama Yesus. Oleh nama itu kami mau katakan kepada Engkau segala penyakit, segala krisis dari hidup kami, penyakit
ekonomi dan seluruh krisis dalam hidup kami keluar di dalam nama Yesus pada saat ini juga. Kami percaya Tuhan, bila kami tetap bertahan dengan iman kami akan melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya pemerintahan-Mu yang sanggup menopang pemerintahan kami yang terbatas Tuhan. Kau berkati pemerintahan kami. Berikan kekuatan, perlindungan bagi mereka. Kuasa darah-Mu yang sudah mematahkan, mengalahkan dan menghalau semua kutuk di kayu salib. Semua anugerah kemenangan itu sudah ada di dalam kami. Di dalam nama Yesus itu digenapi. Dan perlindungan atas pemerintah kami. Hikmat, marifat, dan semua kemampuan Tuhan mengalir bagi pemerintahan kami. Sebagai wakil Tuhan, kami mau menopang pemerintahan kami Tuhan. Dari seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Semua Kau kuatkan, Kau kendalikan. Dan Kau beri berkat dan kekuatan, kemampuan, keberanian untuk tidak menyerah menghadapi semua persoalan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus buat petugas kesehatan Tuhan, gugus COVID, semua yang berjuang menghadapi tantangan maut di depan. Kami percaya ada perisai Tuhan yang sempurna atas mereka. Saat ini juga di dalam nama Yesus kami berdoa, terjadi dan berlaku dan bekerja perlindungan mereka Tuhan atas mereka Tuhan. Kami mau menopang mereka dengan kuasa anak-anak Allah yang penuh kuasa dalam doa dan pernyataan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami percaya bahwa kami sanggup menanggung segala perkara yang di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami percaya semua kegelapan ada waktunya dan semua persoalan tidak akan bertahan di dalam hadirat Tuhan yang memenuhi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah berseru di dalam doa dan berharap agar Tuhan berkenan melawat dan memulihkan bumi ini. Ya Tuhan Allah kami, dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonan kami. Bila engkau hanya mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang tahan? Kejut dan jerat menimpa kami, kehancuran dan kemusnahan. Air mata terus bercucuran dengan tak henti-henti. Virus corona merambah kemana-mana. Tidak ada tempat persembunyian bagi kami. Hidup kami bagai burung yang dikejar pemburu. Ingatlah akan sengsara dan pengembaraan kami ya Tuhan. Ingatlah apa yang terjadi pada kami. Pandanglah kehinaan ini dengan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, pulihkanlah bumi ini, seperti Engkau memulihkan Sion, memulihkan batang air Negeb. Tolonglah mereka yang masih berjuang mengalahkan virus ini. Engkaulah yang merahmati seluruhnya, agar berkenan di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang penuh kasih.
berilah hikmat bagi seluruh pelayan-Mu, majelis gereja, jemaat, pemimpin kami, para tenaga medis, gugus COVID yang terus berupaya demi kebaikan kami. Biarlah segalanya hanya berharap kepadamu. Berharaplah kepada Tuhan, hai seluruh orang yang percaya, dari sekarang sampai selamanya. Benamkanlah kesusahanmu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang menjagamu. Dia akan mengubah ratapan menjadi tarian. Kiranya Allah yang penuh kuasa membebaskan kita dari segala jerat kesusahan. Nantikanlah pertolongannya di dalam iman dan pengharapan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur dan kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu, Allah yang maha agung, Allah yang maha kasih. Kami rasakan pertolongan-Mu, kami rasakan kuasa-Mu yang begitu indah menyinari hidup dan kehidupan kami. Oleh karena lawatan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu Bapa, kami boleh hadir di rumah doa ini Tuhan. Betapa kami merasakan Bapa, bahwa dunia sedang diguncang malapetaka. Virus COVID-19, masa pandemi yang berkepanjangan Tuhan. Kami hadir saat ini Bapa, bersimpuh di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau perisai kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa, lihatlah situasi ini Tuhan. Para anggota jemaat-Mu Bapa, yang telah beberapa kembali ke hadirat-Mu, ke pangkuan-Mu Tuhan.
Betapa banyaknya Bapa terpapar COVID, bahkan sampai berpisah dari kami untuk bertemu kelak di hadirat-Mu. Dan para jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang insoman, terpapar mereka Tuhan, terkurung di rumah sakit Tuhan. Susahnya mereka untuk bernapas Bapa. Semakin kami rasakan Tuhan, semakin pedihnya kehidupan ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, hanya Engkau perisai kehidupan kami. Hodo pandauni boloni amangda basa. Tungasi maroham dihami Tuhan. Narodo hami marsinggang tutorini silangmi. Pasahaton saluhut nanahasidna di rohana bion. Daktar baik kami Tuhan, membantu nasida sian segi materi. Marsingga kami amang, martangi yang mangelek-eleko, ode bataku na burju. Ale Jehovah Tuhanku, Yesus, beri kami amang. Sipatan yang lonong dohami Tuhan. Allah ni namasa di porti bion. Diberi kode Tuhan. Bahkan rumah doamu ditutup oleh karena virus yang begitu bergentayangan. Dan di botohami parona Tuhan, kami tidak tahu Bapa, kami tidak punya kekuatan apapun. Kami hanya berseru-seru selalu dan selalu kepadamu Tuhan. Kalaupun hamba-Mu berdiri di sini Bapa, hanya karena kasih kemurahan-Mu semata, hanya karena pertolongan-Mu semata, hamba-Mu berseru kepadamu Bapa, atas nama seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sudahilah derita ini dari kami Tuhan. Hampir saja kami tidak kuat Bapa. Banyak anak-anak kehilangan orang tua. Banyak suami istri tercerai. Anak-anak bercerai dari orang tuanya. Oleh karena terpapar COVID, bahkan mereka kembali harus meninggalkan dunia ini. Tuhan, Bapa yang baik, kasihanilah kami Bapa. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah keluarga yang terpapar Bapa. Kuatkan mereka yang ditinggalkan Tuhan. Engkau juru selamat kami. Hodo pandauni boloni wamang. Dauni mahami Tuhan. Dauni nasida Tuhan. Bereng maakayana komi Tuhan. Nokti nobusmu marhite mudarmi Tuhan. Ampuni mahami Bapa. Sesa dosa pangalasion nami Tuhan. Asa tangi hami di panjauan mi Tuhan Yesus. Tungasi maroham mangidahami akabang somon. Nauk pinilimo Tuhan. Nauk limo busmon marhite mudarmi. Songon niak kadongan nami. Oleh karena pandemi terpaksa mereka PHK, kehilangan mata pencarian. Oleh karena pandemi negara kami pun dirundung kepedihan, gerejamu dirundung kepedihan, keluarga demi keluarga dirundung kepedihan. Jiwa demi jiwa dirundung kepedihan. Tuhan, gemuruh ombak menderu hendak menghantam kapal kami Bapa. Tapi kami percaya kami sekapal denganmu Tuhan. Walaupun Engkau sedang tidur, Engkau pastilah tidak selelap kami tidur Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu begitu besar, kemurahan-Mu begitu besar, kasih setia-Mu begitu indah. Marilah Bapa yang baik, perhatikanlah kami anak-anak-Mu ini. Perhatikan mereka Tuhan.
Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa. Oleh karena bilur-bilur-Mu, mereka yang terpapar boleh sembuh. Di dalam nama Yesus mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka sukacita. Bagi mereka Tuhan yang kena PHK, terpaksa kehilangan mata pencaharian, mari Tuhan kuatkan iman percaya mereka Bapa. Kuatkan mereka Tuhan, karena Engkau berjanji setiap yang datang kepadamu, setiap yang berusaha tidak pernah kecewa. Semua indah pada waktunya. Itulah janji-Mu Bapa. Saat ini pun Tuhan, kami datang dari gereja-Mu ke hadirat-Mu. Bapa yang baik, memohon pertolongan-Mu. Tumpangkanlah tangan-Mu Tuhan. Kalau ada saja di antara kami saat ini, para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, tolong mereka Tuhan Yesus. Bantu mereka Tuhan. Topanglah kami Bapa, agar kami kuat selalu berjalan pada jalan-Mu. Juga Tuhan, kalau ada di antara kami yang begitu gundah gulana atas segala pergumulan, atas satu persoalan kehidupan yang tidak bisa kami pecahkan Tuhan. Mari Bapa, bisikanlah Roh Kudus apa yang patut kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang hidup. Engkau Allah yang perkasa, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau perisai kehidupan kami. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami berserah. Lihatlah bumi ini Tuhan, lihatlah dunia ini Bapa, lihatlah negara kami ini Bapa, lihatlah gereja-Mu di mana-mana Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampunilah dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka, berkati segala pekerjaan mereka. Berkati saudara-saudara kami untuk senantiasa dapat mengucap syukur yang telah Engkau sembuhkan, yang masih dalam pemulihan oleh karena COVID, oleh karena insoman. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirlah Bapa yang baik, lawat mereka Tuhan, lawat mereka Bapa, topang mereka Tuhan, kuatkan mereka Bapa. Biarlah mereka saat ini lemah, tetapi esok lusa mereka akan kuat. Seperti Raja Wali Tuhan terbang dan terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan terbang Tuhan, Engkau menolong mereka Bapa untuk dapat mengayunkan langkah mereka menuju labuhan yang teduh. Surga satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Bapa buat cuaca hari ini. Terima kasih waktu ini yang telah Kau berikan buat gereja-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkatilah para parhobas di gereja-Mu Tuhan. Yang dapat hadir dan yang belum hadir, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarlah doa kami ya Bapa. Kasihanilah kami. Terima kasih Allahku yang hidup. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan bagi-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Anda berada, seperti tema perkumpulan kita pada malam hari ini, bahwa kita akan mengadakan ibadah pujian dan ratapan untuk menghadapi
bencana pandemi COVID yang masih melanda bumi ini. Kita tahu banyak orang yang terpapar, bahkan beberapa dari antara jemaat kita telah kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, bagi jemaat yang masih terpapar pandemik dan bagi seluruh keluarga yang masih berduka hingga saat ini, sebisa mungkin kami menghadirkan mereka yang telah pernah menjalani masa penyakit pandemik, yaitu virus corona di tubuh mereka, satu keluarga. Walaupun tidak bisa semua keluarga kami hadirkan di gereja ini, dan juga satu keluarga di mana istri beliau harus kehilangan nyawanya ketika ibu kita tersebut berjuang mengalahkan virus yang menguasai tubuhnya. Oleh karena itu, kita mengundang keluarga dari Bapak Simanjuntak, Boru Rumah Horbo, untuk memberi kesaksian kepada kita seluruhnya yang menyaksikan tayangan ini secara online. Kepada Ibu Boru Rumah Horbo, kami undang untuk datang ke altar ini. Shalom bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih bagi Tuhan memberikan cuaca yang bagus untuk acara pada malam hari ini, di mana malam doa dan ratapan di gereja kita. Terima kasih buat Amang Pendeta yang memberikan waktu, memberikan tenaga buat segala yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui acara pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Amang Inang yang hadir pada malam hari ini di acara kita ini. Kami dari keluarga yang terpapar dari COVID ingin menyampaikan story keadaan kami di bulan Juni, tepatnya pada tanggal 23 Juni kemarin, yang 1 minggu sebelumnya anak kami yang demam. Kemudian karena dengan penuh kasih sayang kita merawat mereka di rumah. Kami pikir hanya demam biasa. Kita berikan pengobatan. Berganti juga dengan anak yang lain, demam, kita obati. Ternyata setelah 1 minggu di rumah, akhirnya kita juga tumbang. Di mana di media massa juga sudah ada yang mengatakan ada COVID-19 yang klaster family. Kita juga tidak luput dari situ, dari media tersebut kita kembali membaca-baca kembali apa yang perlu kita lakukan. Walaupun kita lihat gejalanya hanya demam, tapi kita tanya kepada anak-anak, ada penciuman enggak? Ada rasa pening enggak? Ada rasa batuk enggak? Ada yang lain-lain yang berhubungan dengan klaster tersebut. Ternyata mereka sudah makin sembuh, mungkin karena imunnya sudah makin membaik. Tetapi malah di tanggal 23-nya saya yang merasa kurang enak badan, meriang, sehingga saya ada terpikir untuk PCR. Pada saat itu saya masih bekerja pagi-pagi sekali, tapi ada niat baik untuk PCR. Dan saya ajak anak saya untuk PCR. Ternyata di jam 9 pagi saya PCR, di jam 3-nya terus disampaikan teman saya kalau hasilnya positif. Rasanya bagaikan gelap dunia ini, karena sekali berdua positif. Dan teman saya menganjurkan supaya anggota keluarga seluruhnya diswab untuk besoknya. Alhasil karena saya masih demam meriang terus, kami ke rumah sakit. Di rumah sakit di tensi saya tinggi, memang ada riwayat hipertensi. Demam menggigil, diselimuti juga enggak turun-turun demamnya, enggak turun-turun
demamnya masih meningkat tapi meriangnya masih tetap menggigil terus. Di saturasi ternyata saturasinya 90, yang nilai normalnya katanya 95 bagi orang yang sehat. Udah mulai kacau balau pikiran, akhirnya kita diopname. Udah berpisah dengan keluarga. Memang ada niat pada saat itu kalau opname udah dipersiapkan segala sesuatunya untuk seminggu, bahkan lewat dari seminggu udah seperti itu pikiran supaya menjaga keluarga jangan berhubungan dengan kita. Akhirnya kita diisolasi di Rumah Sakit Royal Prima. Besoknya saya anjurkan semua suami dan anak-anak yang lain yang berada di rumah untuk pemeriksaan kembali PCR ke Laboratorium Kesehatan Daerah di Jalan William Iskandar di Pancing. Kebetulan pada hari itu, hari Kamis pagi, siangnya langsung dikabari lagi positif seluruh keluarga. Rasanya udah hilang separuh nyawa, udah nggak kuat lagi, sampai suami mengatakan berarti mati nama hita HP sudah, sampai kayak gitulah suami mengatakan. Enggak Pak, ini kawan mengirimkan CT paluenya. Artinya kalau kami kemarin saya dengan Kak Melan itu 18 CT paluenya, itu artinya di dalam tubuh kita banyak virus. Di bawah 20 CT paluenya itu virus banyak di tubuh kita. Di atas 25 ke atas masih bisa bertahan untuk isoman di rumah. Kebetulan paling kecil si David 15 CT paluenya. Rasanya juga karena anak paling kecil, siapalah merawat di rumah. Akhirnya karena hasilnya seperti itu, kita anjurkan lagi kepada anak untuk dibawa ke rumah sakit. Sehingga kami dirawat bertiga di rumah sakit, suami dan anak yang lainnya di rumah untuk diisolasi. Kalau kita dirasakan di rumah sakit itu, kita karena sama ada anak satu kamar, karena saya yang meminta supaya bisa mengurusnya, bahkan yang si Pudan juga karena laki-laki, kita mintakan kepada petugas rumah sakit supaya berdekatan, supaya kita bisa mengontrol anak kita. Kita lihat pas memang kebetulan dokternya teman saya satu angkatan waktu penerimaan CPNS di Serdang Bedage. Jadi komunikasi dengan dokter ini begitu enak sehingga setiap saat kita perlu dengan beliau, kita diberikan selalu kekuatan. Apalagi dokter itu juga sudah mantan dari COVID-19 sehingga disampaikan kita dihiburnya selalu untuk bisa, pasti bisa Kak, ini semua juga perawat-perawat di sini sudah kenanya ini, tapi semuanya bisa bertahan, bisa sembuh. Kakak juga pasti sembuh, kata dokter. Akhirnya kita pun semangat. Yang kita ambil di sini Bapak Ibu, dengan kita diberikan oleh teman, saudara, keluarga semangat yang luar biasa, bahkan setiap saat bisa berhubungan melalui video call, itu sangat membuat kita semakin semangat, support yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita setiap paginya merenung apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, merenung dengan apa yang kita berbuat kesalahan. Bahkan kita kadang lupa mengucap syukur karena kita begitu sehat. Tetapi pada saat kita sudah lemah, kita memanggil Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan supaya penyakit yang ada pada tubuh kita diangkat. Mengingat lagi ada beberapa teman yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan, jangan sampai Engkau memanggil saya, belum siap. Saya belum siap Tuhan, anak-anak saya bagaimana. Itu pula lah yang menjadi mensupport hidup saya, sehingga dengan keadaan seperti itu anak saya ajak untuk berdoa, saya ajak untuk senang-senang, saya ajak untuk selalu happy walaupun dia di rumah sakit itu mengikuti daring, tapi saya selalu himbau kepadanya, nak nanti dulu itu, yang penting dulu jaga kesehatan supaya imun jangan turun, jangan dipikirkan kuliahnya seperti saya katakan. Tapi dia juga, iya mak, kami saling menopang. Saya lihat lagi ke sebelah anak saya, karena batuknya yang sungguh luar biasa. Anak-anak di bawah 18 tahun kan tidak diberikan antibiotik, jadi agak
lumayan lama, si Davidnya agak lumayan lama sembuh. Sampai ada kurang lebih 2 minggu dia di swab ulang tidak negatif. Bahkan kembali dari rumah sakit juga masih lama isoman di rumah. Tapi semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu berdoa untuk kesembuhannya, bahkan keluarga selalu mengingatkan kita bagaimana keadaannya. Bahkan terima kasih juga buat teman-teman saya yang pada saat kami isoman keluarga di rumah, mereka memperhatikan keluarga, banyak juga yang memberikan support, banyak juga yang bertelepon melalui video call. Itu yang sangat membantu kami saat kami isoman di rumah sakit maupun di rumah. Terima kasih juga buat Amang Pendeta ke seluruh keluarga jemaat HKBP, terlebih UEK 5 yang selalu mensupport kami, Inang Nyonya Sintua Lumban Raja yang selalu menelepon, mengingatkan kami bagaimana keadaan kami, mengingatkan kami untuk selalu lebih kuat lagi. Semuanya itu hanya boleh kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua keluarga besar kami, AKBP Bagaran Nauli, dan seluruh keluarga kami yang berbahagia. Dan doa kami bagi jemaat kami yang masih isoman di rumah sakit maupun di rumah, tetap semangat Amang Inang. Yang menonton live ini juga semangat buat kita, saling mendukung. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, pasti sembuh. Kita katakan dari jiwa kita, dari tubuh kita, dari mulut kita, sembuh, pasti akan sembuh. Itu Tuhan akan dengar. Itu yang menjadi kesaksian yang sungguh luar biasa bagi kami, karena saling menopang. Saya katakan tadi, di rumah pun satu orang lagi kemarin itu masih tetap positif, tapi kami selalu mensupport anak kami supaya dia jangan sampai keluar kamar atau bagaimana, jangan sampai bersentuhan, tapi kami yang mengantari ke kamarnya, kami yang memberikan apa yang dia mau. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk saat ini. Kita hanya boleh berdoa dan memohon kepada Tuhan kiranya bencana COVID-19 bisa berakhir segera dan kita kembali hidup normal dan mengadakan kegiatan ibadah seperti biasanya di rumah ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Boru Rumah Horbo yang telah memberi kesaksiannya bagi kita, sehingga itu menjadi kekuatan terutama bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang melawan virus corona ini. Sebuah keluarga yang sangat tiba-tiba kita mendengarnya. Bahkan gereja kita hampir tidak pernah mendengar kabar beliau sakit. Tiba-tiba kami pelayannya harus ditelepon dengan mengatakan beliau sedang masa kritis. Beliau berjuang mengalahkan virus tersebut dengan segala kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Tuhan berkata lain. Karyanya harus terhenti ketika dia berjuang melawan virus corona. Beliau adalah Ibu Boru Siahaan Opu Owen Boru. Sebisa mungkin kami telah mengundang suami dari ibu tersebut, Opu Owen Doli, dan telah hadir bersama kita di gereja ini untuk memberi kesaksian bagaimana pahitnya ketika beliau berjuang mengalahkan pandemi COVID. Kami undang Bapak Tampu Bolon, Opu Owen Doli. Salam. Puji Tuhan, saya sebenarnya belum sanggup untuk cerita. Terus terang saya memang orangnya agak lebih begini. Saya sudah bilang sama Abang Pendeta, saya sepertinya belum sanggup. Tapi sepertinya tidak ada orang lagi. Tolonglah. Ya saya pun mau, bukan tidak mau, tapi mengadakan seperti ini rasanya. Saya memang tidak kuat.
Dan orangnya memang masih terasa betul. Jadi saya tidak bertele-tele lagi. Maaf semuanya, saya bercerita aja sedikit. Mungkin ini kesalahan di keluarga juga. Saya sepertinya menganggap remeh. Dasar saya mungkin karakternya satu. Kedua, saya sudah vaksin. Anak saya di rumah sudah vaksin. Parumain sama opung borunya itu, nyonya atau istri saya sendiri belum dapat vaksin. 25 Juli itu kita kejar vaksin. Sampai ke Tanjung Mulia, di sana ada termasuk keluarga bisa minta vaksin, perawat di sana. Bawa ke sana, Parumain dapat, nyonya opung owen boru tidak dapat karena tensinya. Tensinya itu waktu tensi 240/115. Jadi tidak mungkin. Sampai Inang itu baru Pasar Ibu. Ya, istirahat dulu Kak. Makan obat dulu ya, kita coba. Pulang sana payah pula itu beli obat. Agak rumah sakit Angkatan Laut Tanjung Mulia Barakuda itu kan jauh ya. Apotik jauh. Pulang dulu si Renhat, ngantar si Owen, ngantar maminya, si Parumain, balik lagi bawa obat sana, makan di sana, duduk santai 1 jam lebih. Tensi lagi masih 210, turun memang. Makan obat turun 210, tapi nggak dapat vaksin. Pulang, suruhlah istirahat di rumah. Istirahat, jangan mau capek-capek dulu kakak ya, iyalah. Jadi itu awalnya dari sisi vaksin. Kalau mulai terasa, itu mungkin sesudah tanggal 25, minggu depannya berarti tanggal 1. Ya, di 25 tambah 7, 32, ketepatan Juli, Agustus 31, tanggal 1. Tanggal 1 Minggu. Tanggal 2 berarti Senin. Senin Parumain masih kerja. Sudah tidak kerja lagi. Tanggal 2, itu sudah berpesan opung borunya. Sudahlah Parumain, resign lah kau. Aku sepertinya sudah tidak kuat. Jaga si cucu. Jadi kalau aku melihat-lihat memang sudah banyak tonanya yang kita tidak perhatikan. Ini dari sisi historis, kita cerita COVID nanti dulu. Saya menyatakan itu dan saya rasakan sekarang. Ternyata itu, dia minta suruh resign. Gimana itu nanti mak? Sampai saat tadi ini kita berkeluarga ya. Kita orang Batak mungkin ada keluh kesah sampai ke besan sana biadoi percuma do sikpola gak bisa kari muse kira-kira gitu. Tapi kita tanamkan cerita itu, oke, nggak apa-apa, sudahlah resign dulu. Nanti masalah ini mama gini-gini udah oke, resign dari kerja. Ternyata si Parumain yang duluan demam, Selasa Rabu mulai dia terasa demam berat. Dan penciumannya sudah tidak terasa. Kita juga tidak pernah berpikir mau swab. Sudah, dia pun enggak pak, enggak apa-apa ini biasa ini. Loh kamu lemas sekali. Enggak apa-apa. Dia makan aja yang penting makan. Enggak selera, enggak tercium, masukkan makanan. Disambut dengan vitamin-vitamin lah ya, seperti anjuran ada teman mungkin, ada family. Mungkin hari Kamis baru si opung owen boru terasa demam. Tapi dia belum juga merasa keluhan yang macam-macam. Memang dia bilang, kok nggak enak ya makan, cium masih bisa mak, bisa lah. Saat tadi aku perokok, rokokmu itu, berarti masih bagus. Itu Kamis. Sore datang si Pohopu, Pung, endong, ku gendong.
Aku peganglah kakinya gini, kok panas ini si Owen? Tapi aku manggil parumain itu Mami juga. Mami, Owen kok demam? Iya Pak. Bah, kenapa nggak bilang-bilang? Udah gimana ini? Udah kasih obat, Bapak aja yang nggak dengar. Mama tuh tanya udah demam, udah dikasih tahu. Oh ya, dikasih obat. Oh udah, oke. 2 hari nggak mandilah, mandi air panas di lap, Kamis Jumat. Sepertinya aman. Si parumain sudah makin tambah, kesehatannya kita lihat. Sudah mulai makan, kekuatannya sudah tidak lemas lagi. Dia tidak mandiin si Owen mungkin agak 2 hari, kitalah yang mandiin. Oh udah bagus ini gitu. Si Opungnya lah, Sabtu dini hari, karena aku bilang ayo ke rumah sakit Mak, hari Kamis itu. Enggak Pak, enggak apa-apa, Jumat lah, enggak apa-apa, nanti apa. Oke, kamu yang tahu badan kamu yang tahu ngerasakan bagaimana kekuatanmu. Bila sudah tidak tahan, ayo. Jam Sabtu dini hari, jam 2.15 sekitar itu, saya dibanguni. Memang kami sudah pisah kamar, dia di sana. Sudah ada mungkin dia menjaga itu. Oke, banguninya, Pak, ayolah ke rumah sakit. Oh ya, terbangun. Oh ya, udah siap, perlengkapan mau opname. Tas-tasnya semua. Oke, berangkat. Udah masuk. Itu saya berdua aja, parumain kan anak, tinggallah semua sama Pak Opung. Saya berdua berangkat, tengah jalan, mau ke rumah sakit mana Mak? Ya, sini aja lah Pak, yang dekat ya, Advent. Ya kan? Oke, jadi margai tahu, beaduan nunop nami ho, inna halak godang akadongan, dak tabumbangan di Advent. Sarah orang mardai. Oh iya ya, masih gitu lagi enak. Ya udahlah Pak, Royal Prima. Enggak, jauh kali kita ya kalau ke Kolombia atau Siloam. Ya udah Pak, yang dekat dulu lah. Oke, ayo masuklah Royal Prima. Sampai Royal Prima, kita masuk di IGD. Sudah persiapan mau opname, kita kasih tahu keluh kesah, periksa. Tensinya bisa turun 143. Pernya cuma 85. Iya, kok cepat kali nih bagus ininya kan? Ya mungkin makan obat selama ini. Saturasinya masih 92. Ya, dites antigen. Di situ kelihatan memang masih samar. Saya nggak tahu persis, saya tanya dokternya yang mana sih yang nyatakan positif, yang mana reaktif, mana yang sudah bagus itu gitu. Memang itu samar-samar kalau saya lihat. Saya pun udah kurang kacamatanya. Tapi ada halus seperti benang memang dia. Merah. Jadi Pak, kalau yang kami nyatakan positif itu kayak gini, dia 2 merah sudah, jelas tuh hampir sebiji korek api kan. Jadi yang satu itu betong rabun kayak halus benang, oh gitu. Nah, ini udah suspek lah Pak, reaktif. Nah, terus apa tindakan kita? Ya kita swab lah Pak. Ya, Mak gimana Mak? Ya lah Pak, udah biar sekalian, ya kan. Awal pertama aku tawari ke rumah sakit, Pak nanti di COVID pula aku, ada perasaan seperti itu. Jadi udah sampai rumah sakit dia bilang ya sudah sekaligus, oke semualah jalanilah ini semua cerita ini. Semua toraks, EKG semua jalan. Oke sampailah sana. Jadi kalau di PCR hasilnya besok. Itu luar biasa, rumah sakit. Hasilnya besok, itu cerita di aja pagi masuk bisa jam 3 keluar. Bagus, ya kayak gitulah dulu. Dah saya tahu lah minggu kabarnya jam 1 siang karena saya positif. Aduh gimana nih? Dah jalani ya Mak ya, semangat Mak. Gak apa-apa kan, karena dari awal udah kita kasih tahu dia reaktif. Ya semangat katanya lagi. Enak bener memang. Karena dia memang kondisi masih bernapas itu ya saturasi 92 masih kuat, masih ada. Walaupun katanya 95 ke atas ya, tapi 92 itu masih kuat. Itu tadi cerita 90 malah itu ya. Jadi sungguh luar biasa memang. Kalau cerita historisnya itu gitu, enak bener. Malamnya naik saturasi 94.
puji Tuhan. Langsung puji Tuhan lah. Besoknya turun lagi. Jauh, sudah 80-an. Jadi itu historis dari mulai Minggu, Senin turun lagi. Anjlok lagi mau ke 70. Pak, kami sarankan kita ke ICU. Silahkan. Tapi ICU-nya nggak ada kamarnya. Rumah sakit mana yang ada? Sudah kami kontak semua rumah sakit, hampir rata-rata tidak ada, Pak. Oh, jadi gimana mau dibikin? Kalian sarankan ICU, tapi tidak ada. Emang ICU di rumahku ada? Udah gitulah, jengkel di sini. Di sini juga mohop, ya kan? Nah, ya kita tunggulah, Pak. Iya, baiklah. Kalau saya bukan orang medis, nggak ngerti saya apa bahasa kalian pun. Masukkan ICU, masukkan. SOP rumah sakit silakan lanjutkan. Itu aja tinggal jawabku. Habis aku memang tidak tahu mau kemana. Konsultasi kemana tidak tahu. Udah hari Selasa dapat kabar. Ada ICU, Pak, baru kosong. Kita masukkan, Pak, silakan. Masukkan. Masuklah ke ICU Selasa siang. Masuk ICU. ICU pertama sekali ada itu namanya alat mungkin untuk pernapasan itu dipasang mungkin di ICU. Tingkatnya itu 30 sampai 60 tahapan nama satuan untuk pernapasan itu. Kalau yang di isolasi mandiri itu masih sampai 30 katanya. Entah kekuatan apalah ya. Saya nggak tahu namanya. Kalau di kapal mungkin knot gitu kan. Jadi kalau di situ saya nggak tahu teknisnya itu. Kalau di isolasi dia di atas, yang mandiri hanya sampai 30 kekuatannya. Yang di ICU itu dia punya 30 ke 60-nya, itu yang maksimalnya. Itu kan nggak ada alatnya. Alatnya bisa bilang nggak ada. Loh, ada, Pak, kita punya entah beberapa biji sudah dipakai orang yang membutuhkan. Iya, lemas semua. Jadi apalagi yang mesti kita bilang? Posisi gitu tidak mungkin lagi saya ribut-ribut pindah. Enggak, saya kira sudah enggak mungkin. Saya berpikir sendiri pun enggak kuat. Sekarang saya menceritakan pun sudah di sini saya sakit. Ya, jadi itulah kondisinya. Rabu mulai kayak gitu sempat naik. Rabu siang sempat bervideo call, itulah video call yang terakhir. Di ICU, tapi ngomongnya kita tidak dengar. Bisa ngomong gitu. Kenapa? Mulut kan ditutup pakai alat itu. Kedua, alat mesin di ICU gitu. Apa sih, Mak? Apa sih, Mak? Gitu. Itu si cucuku gendong, paruh main samping, udahlah video call. Sampai sekarang yang terngiang-ngiang itu adalah dadanya sempat. Terngiang aja, tidak bisa direkam. Masih bisa saya bayangkan dada kayak macam astronot lah dia, karena wajahnya itu sudah ditutupi apa. Kami dada-dada, pung semangat, pung semangat. Rabu, Kamis siang, laporan pergi. Sekitar jam 2 lewat. Tapi kalau laporan sama saya, masih ibu keadaan gawat. Hampir putus pernapasan, denyut jantung. Itu bahasa. Sudah 2:30. Saya udah di jalan, Dok. Oke. Belum dibilang. Mungkin dia tahu. Takut kali saya mungkin jadi masalah di jalan. Sampai sana saya sudah hampir 3:30. Langsung masuk ruangan. Ya udah dia cerita. Ibu sudah tiada, Pak. Jam berapa? Jam 2.15. Gimana sih? Padahal di jalan waktu bertelepon saya bilang, sudah, Dok, gak apa-apa, saya siap. Itulah, saya siap. Kalau sudah, sudah. Kalau belum apa lagi? Karena ada satu yang belum dikerjakan yang sesuai izinnya. Mereka harus minta izin itu pasang ventilator. Saya bilang saya izinkan. Saya izinkan apapun tindakan dokter semua. Saya karena nggak ngerti. Saya bertanya pun kepada keluarga ventilator. Aduh, kok merasa aduh gitu?
kok sampai ke sana gitu. Tapi itulah kata dokter, kalau sudah sampai sekian nanti saturasinya, kita akan tindakan ventilator. Silakan dok, Bapak harus datang kemari tanda tangan. Sekarang Bapak saya tanya dulu, siap kita bikin ventilator? Bapak tinggal siap. Udah. Itu sampai akhir hayat tidak dipasang juga. Saya tanya, kenapa nggak dipasang itu sesuai perjanjian kita? Pak, kami dokter juga tahu melakukannya. Karena kalau kondisi pasien itu tidak stabil, kami tidak berani. Karena itu pasang ventilator, anestesinya ada. Ya, dibius dulu. Nah, jadi kalau kondisinya memang tidak stabil yang sesuai mereka lah, itu nggak tahu saya stabilnya di mana. Tidak berani pasang, sama saja kami dengan membunuh. Itu bahasanya, tenang hati. Mendengar di situ tenang hati. Waduh, ya oke lah. Tapi saya udah lemas di rumah sakit sendiri. Telepon Lana, datang ke rumah sakit. Berpikir apapun enggak. Jadi, molo historis nih, kira-kira begitulah keadaan itu. Si Parumain sekarang sehat, tapi kita juga PCR, dia negatif. Saya negatif, anak negatif, Pak Hopu yang positif. Tapi Pak Hopu tidak pernah satu hari pun menyatakan keluhan. Hanya yang saya gendong itu hari Kamis dan Jumat demam. Sabtu udah ber-WA sama penggurunya, jangan pikirkan si Owen tidak ada lagi demam, kami semua sudah sehat. Jangan pikirkan ya Mae. Iya, dirimu berjuang. Memang orang isolasi mandiri di situ harus berjuang sendiri kalau saya lihat. Kalau saya sekarang saya menyesali itu. Tidak saya minta, dia dikasih ke temannya. Pernah saya sempat berpikir gimana kalau saya yang temani. Bapak kami COVID-kan, tidak tanggung jawab kami kalau bapak kena nanti. Biaya 1,2 juta satu hari di situ. Saya berpikir, apa saya harus mengcovidkan diri lagi? Yang mana yang mau dikerjakan ini? Pusing. Setabi mulu 1.200.000 aku punya asuransi, nggak masalah sama aku itu. Tapi bagaimana kondisiku? Kondisiku bagaimana? Kalau satu kali pun aku ikut, bagaimana lagi? Di situ aku memang mengambil keputusan tidak mengcovidkan diri. Itu bahasanya, tidak mengcovidkan diri. Jadi kita sekarang, kalau ceritaku itu jelas, kita pun bisa mengambil tindakan mungkin. Ya. Kalau cerita itu tadi sana, 90 masih bisa isolasi di rumah. Ya. Tapi kok sini kok bisa naik memang 94, turun lagi, tidak tahu saya. City-nya 28 toh. 28, berarti kan seperti itu bilang di bawah 20. City-nya 28. Ya. Yang normal itu 38 ya. Ya. Jadi itu saya luar biasa memang. Ternyata sewaktu hari ke Selasa kali, inilah yang pengorbit katanya. Ternyata Opung Wenboru punya sakit gula. Pak, kita mau ambil darah, cek, silahkan. Darah Indra, kenapa permisi? Saya bilang, enggak ini Pak, memang darah ini tidak termasuk mungkin ke pantauan apa ini namanya ini, pemerintah ini, biaya COVID ini ya. Oh, Dek, kamu tahu itu statusnya aku siapa? Jangan kau libat-libatkan di sini pemerintah, saya masih ditanggung asuransi itu, kau baca statusnya siapa. Jadi tahu saya izin sama saya, berapapun masih dibayar asuransi saya. Waduh maaf Pak, katanya. Saya marah betul. Dengan biaya hanya masih sekian gitu dia ngomong, izin, harus permisi. Disitulah rupanya darah itu yang diperiksa. Pak, Ibu ternyata ada gulanya. Oh, selama ini saya nggak tahu. Karena memang si Opung Wenboru 20 tahun lebih sudah makan gula jagung. Karena ada historis mertuaku semua, tulangnya, gula semua.
Dia menjaga betul, sudah 20 tahun lebih kami makan gula jagung itu rasa dia. Saya sampai nasihatin, sekali-sekali dimakan gula biasa. Jangan itu aja, kurang tenaga juga Banti itu. 2 kali seminggu mama makan aja gula biasa, nggak apa-apa itu. Terus gula jagung, sudah 20 tahun lebih. Jadi dari cerita yang kudengar pun, kalau penyakit COVID ini boleh kita takut, tapi jangan takut kali. Karena kalau terlalu takut, turun imun, semuanya itu menyerang. Tapi memang penyakit penyerta ini menurut mereka, penyakit pengorbit ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau ku tengok tensi, udah gula. Kalau tensi mungkin kayak itu tadi bilang, masih aman-aman aja. Tapi tensinya udah pernah 240 loh. Luar biasa. Jadi itulah kalau cerita itu saya rasa sudah kita bisa pahami. Sampai sekarang si Owen cucuku itu masih positif kalau dari PCR kesehatan. Saya bingung di rumah, apa-apaan ini? Sudah 20 hari positif, Amang datang saya ceritain itu. Ke rumah masih, iroh katanya. Mungkin pun Amang semua yang ke rumah, ya ada juga rasa gentar ya. Tapi kalau saya pribadi di rumah tidak ada lagi. Karena cucu saya dari awal tidak pernah mengalami yang namanya demam gale, minum tidak selera, makan tidak selera. Tidak, normal seperti biasa. Main terus, lasak terus, makannya kuat, minumnya kuat. Saya yakin, hanya demamnya itu mungkin ya kalau demam itu pun ya kalah lah sama dia. Kalau demamnya COVID, kalau demam biasa ya itulah dulu biasaannya. Itu aja prinsipnya. Kalau sampai sekarang masih ada teman famili yang saya jujur ngasih tahu si cucu saya masih COVID positif, ada yang takut. Saya tanya ada orang medis, tidak apa-apa, itu tidak menularkan lagi. 17 hari dari sejak dia pertama itu tes PCR, kalau dia tidak ada keluhan apa-apa, gak usah bawa lagi tes PCR. Memang COVID, memang positif ya. Alasannya itu hanya tinggal bangkai. Bangkai yang ada di situ itu fosilnya. Kalau dimasukkan PCR dia positif. Coba kamu antigen negatif. Kira-kira gitu. Kalau hanya antigen dia masih negatif. Kalau PCR-nya dia positif. Cairan itu mungkin yang untuk masuk ke lab itu yang beda. Jadi itulah cerita itu. Jadi kalau saya menganjurkan kita boleh was-was, prokes tetap dijaga. Was-was itu penting. Sedangkan gak kayak gini pun kita was-was sama tetangga kali. Ya, gak usah kan sakit yang pandemi gini. Kita juga harus was-was. Boleh, tapi jangan berlebihan takutnya. Jangan berlebihan. Aku ngomong gini, ya aku lakukan juga yang tidak terlalu takut, walau ada rasa hati bergeming. Itu kira-kira dari saya, kesaksian saya, sampai ke pengumuman, begitulah perasaan hancurnya. Saya sendiri, siang jam 2.15, sampai jam 11 capek berkelembur sama Mang Siregar, belum bisa selesai urusan. Gak tahu saya di mana masalahnya. Saya tanya orang si Malingkar B, itu kesalahan dari informasi awal. Kenapa? Jam 8 lewat lah orang itu baru telepon kami kalau ada yang mau dikebumikan. Oh, luar biasa. Jadi jam 12 kuranglah kami dari Royal Prima. Sampai di jalan, baru jalan, hujan deras. Manete ilu. Gimana nih Amang? Kami udah di sini. Oh iya, hujan deras sini Amang. Iya, sini pun hujan. Kami di sini nah, ya. Kata Mang Siregar, minum kopi. Iya lah Amang. Song ini mati Amang. Bah, ini tahu mau udah nih. Udah. Oke, sampai kami sana. Ya orang pendeta mungkin di simpang nggak tahu, entah mana simpang. Kami duluan masuk memang. Bertelepon lagi, Amang di mana? Enggak, Rona Mahami. Oke, ketepatan di situ. Namanya hujan deras, gimana lah? Aduh kok kayak gini ya Mak. Kantor 1
Dipakailah itu, ada orang Karo yang di situ masih duluan. Orang itulah duluan, kita nunggu giliran. Jadi udah datang Amang Siregar, udah disitulah berdiri kami. Orang itu udah kayak gitulah hujan. Memang kami sampai ke makam. Ketepatan ada keluarga yang bawa APD 3. Saya lah masuk, anak saya masuk sama Bere, ada boros semua orang. Karena alasan keluarga minta dibikinkan apa namanya nggak ada saya. Jupitik nggak tahu, tapi hujan situasinya. Nahankan hujan kita. Ke dalam ke bawah sana hujan. Memang sudah tidak deras sekali, tapi masih gerimisnya cukup lebat. Hancur perasaan itu, saya kira hancur. Sudah nggak bisa pulang ke rumah. Entah gimana saya mau bilang. Di sana hujan-hujan, tapi itulah. Dari Tuhanlah semua yang dapat kita itu. Toh semua Tuhan yang berikan. Hanya itu yang saya pikirkan, sudahlah Mae, selamat jalan. Selamat jalan untuk dikau. Selama ini saya gak pernah itu opname. Masa muda lah mungkin ada umur 30-an dia pernah operasi. Selama ini sehat-sehat aja kita. Sehat-sehat aja. Toto begini cepatnya. Masuk Sabtu, Kamis selesai. Jadi segitulah dulu kesaksian saya yang saya minta kepada teman-teman semua. Anggota gereja ini yang menyaksikan ini. Jangan pakai takut sekali. Takut boleh. Sekalinya jangan dipakai, tetap pakai prokes. Usahakan memang harus bisa konsultasi pada orang. Orang yang sudah terpapar. Karena kalau tidak ada pernah konsultasi, saya mengalami sangat sulit, pening kepala saya. Keluarga saya dekat pun tidak ada dokter, jadi nggak ada yang saya mau tanya kali. Ada dokter di sini Kalang, Tambu Bolon juga. Tapi kalau dari segi mertuanya, hela saya dia. Bapak udah itulah jalan terbaik. Waktu mau pasang ventilator. Timbang Inang udah itu menggap menghadap Tuhan sakit. Enak dia ngomong. Lembut sekali ngomongnya. Timbang megap lah Inang udah itu menghadap Tuhan. Udah itulah memang tindakan terakhir dokter. Waduh. Kita dapat kabar ventilator itu susah mengerjakannya. Susah mengerjakannya. Jadi terima kasihlah, mungkin tidak ada lagi yang tertinggal. Kalaupun tertinggal besok-besok bisa lagi mungkin saya cerita. Tapi itu kurasa sudah cukup. Saya pun memang sudah mulai terasa. Saya memang masih ada perasaan sakit. Karena saya sebelum Siopong Boru, saya baru juga di rumah aja memang. Sampai muntah-muntah rupanya tensi saya tinggi. 2 hari aja memang. Tapi entah apa yang bikin gak tahu saya. Jadi terima kasih atas undangan ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Demikian. Terima kasih untuk Bapak Tampu Bolon, Opu Owen Doli yang masih terus berjuang dan berkarya selama Tuhan masih kasih waktu di dunia ini. Kita berdoa, hati Amang dihiburkan oleh Roh Kudus. Begitu juga dengan keluarga saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini yang tidak bisa hadir di gereja ini. Kami berdoa supaya Roh Tuhan menghibur seluruh keluarga yang berduka. Di dalam doa dan pengharapan kita berseru kiranya Tuhan memulihkan bumi yang sakit ini. Berikut kita dengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh Inang Eksaudia Boru Sitohang. Dia pasti memulihkan.
perlindunganku. Ku aman karena besar kuasa-Nya. Kasih setia-Nya perisaiku. Ku takkan takut badai dunia ini. Dengan sayap-Mu Engkau menaungiku. Ku tak goyah badai menerpa hidupku. Silih berganti bencana di bumi. Dia tunjukkan kekuatan dan menyelamatkan. Sebab Dia Allah yang menolongku, menanggung beban hidupku. Dia Allah yang perkasa dan percayalah Dia mendengar doa dan kan selalu menopangku. Dia berikan pertolongan di dalam badai dan ancaman. Dia pasti memulihkan. Dengan sayap-Mu Engkau menaungiku. Ku tak goyah badai menerpa hidupku. Silih berganti bencana di bumi. Dia tunjukkan kekuatan dan menyelamatkan.
Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada perangan, tidak tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini, yang saya ambil dari Ayub 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian firman Tuhan. Buat jemaat terkasih, jemaat HKBP Pagaran Nauli yang berada di rumah, dan juga yang bukan jemaat HKBP Pagaran Nauli yang bersama dengan kami dalam ibadah melalui online. Secara istimewa buat Opuawen dan inang keluarga Simajuntak Buru Rumah Horbo yang boleh hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini melalui kesaksiannya. Yang pasti kami boleh merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan di saat mengalami hal yang sangat berat itu. Karena saya sendiri dalam ibadah penguburan itu, di pekuburan Simalingkar, menyaksikan dan melihat
bagaimana hal itu sangat memukul jiwa, sangat memukul hati. Sampai hari ini 6 orang dari jemaat kita yang meninggal dunia karena COVID. 6 orang. 1 orang dikebumikan tanpa dilayani dalam ibadah, karena langsung dibawa ke kampung. Tapi 5 orang yang meninggal itu kami bertiga dengan pendeta, sesekali dengan Sintua, hadir di pekuburan itu dan melihat bagaimana keluarga itu sangat bersedih, sangat terpukul dengan keadaan atau perpisahan karena COVID itu. Jujur dikala Inang Nyonya Simajuntak berumah horbo dan anak-anak sakit, kami tidak tahu kalau itu terkena COVID. Baru setelah beberapa minggu, dan itu pun Inang sudah sembuh. Karena memang dulu masih belum terbuka informasi mengenai siapa jemaat yang terpapar dan siapa jemaat yang tidak terpapar. Sampai saat ini bahkan jangan kasih tahu Yamang bahwa kami isoman, gak usah diberitahu bahwa kami itu lagi COVID. Masih banyak yang merasa bahwa terkena COVID itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak boleh diberitahu atau diketahui oleh orang lain. Itu keadaannya. Maka ketika saya tahu ada jemaat kita, apakah itu Bapak Notaris Marpaung, Ibu Nyonya Marpaung Burumanik, ada beberapa jemaat yang tidak usah saya sebutkan namanya satu persatu, tahu bahwa beliau kena COVID. Setiap pagi, siang, sore kita selalu melayani mereka dengan firman Tuhan. Bahkan yang terakhir, keluarga Siringo-Ringo sebelum meninggal, kita berdua bersama dengan keluarga secara kolektif melalui video call memang. Saya percaya ketika dua itu benar-benar dilakukan, bahwa mereka yang mengalami itu juga akan kuat. Yang mau saya sampaikan, kesaksian Nyonya Simajuntak tadi luar biasa. Luar biasa perjuangannya melawan COVID itu, dan luar biasa karena Tuhan mendengar dua-dua jemaat, dua kita, termasuk dua keluarga, sehingga sampai sekarang sehat. Semoga tidak terpapar lagi enangnya, semoga keluarga sehat semua. Dan kesaksian Amang Tampu Bulun tadi membuat hati saya ya meneteskan air mata, karena saya tahu persis bagaimana keluarga ini sangat kemana-mana sama, romantisnya luar biasa. Beberapa kali kami singgah di rumahnya, saya bisa melihat itu. Tapi secara tiba-tiba harus terpisahkan karena COVID ini. Menurut data yang saya tahu, hanya Mang Siringo-Ringo yang semalam yang dikuburkan. Dan semoga itu yang terakhir. Amin. Amin. Maka kita lakukan ibadah ini. Saya cek pendeta Maranatha ini, Jalan Perkutut, berapa orang lah jemaat yang meninggal karena COVID? Hanya 1 orang, itu pun anak muda. Berarti ngapa gudaku jemaat dia ke pagaran uliun nama hati ala terpapar COVID inaroaku rupani. Alani marpunghi tadi bodarion, martangi yang mengadung tutuhani, mangangguk kon dari rohatai somai nama hati ala COVID. Nah isoman mana dirawat di rumah sakit sehat masa luhuna. Jalaunang berong be na merasa hebat maradupuk COVID. Saluhu nahita budo terkena. Siapapun dia, apapun jabatannya, berapa banyak pun uangnya, hartanya, pasti akan kena. Kalau dia tidak setia dalam prokes itu.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau jemaat Tuhan sudah banyak yang sembuh di saat ini dari COVID itu, biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sangat begitu mengasihi. Buat jemaat yang harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dengan situasi itu, mari semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Bukan berarti orang yang mati karena COVID itu adalah orang yang tidak didengar duanya. Bukan berarti orang yang mati karena COVID itu melakukan dosa yang besar di hadapan Allah, belum tentu. Orang yang mati karena COVID jangan dikait-kaitkan dengan karena dosa. Orang yang berdosa dan tidak berdosa kena COVID juga ya. Jadi jangan merasa kalau kita sekarang ini belum pernah kena COVID, menderita COVID, bahwa kita adalah orang yang paling hebat, yang paling suci, yang paling disayang oleh Tuhan. Jangan. Tidak soal karena kena COVID maka kita tidak disayang Tuhan atau disayang Tuhan. Bahkan bisa saja orang-orang yang mati karena COVID itu jauh lebih disayang Tuhan dari kita. Tuhan ingin segera berjumpa atau bertemu atau bahkan satu tempat dengan mereka. Itu perlu dicatat. Jadi bukan karena kita adalah orang yang bersih dari dosa, orang yang sangat suci, maka kita tidak terkena COVID. Sementara mereka yang terkena COVID adalah orang yang berdosa. Tidak ada kaitan itu dengan dosa. Itu perlu dicatat. Tapi baik orang yang berdosa atau orang yang suci hatinya, pada malam hari ini kita berseru dalam doa ini, dalam doa di malam hari ini, menyeru kepada Tuhan supaya Dia mengaruniakan belas kasihan kepada kita. Maka saya memilih dalam ibadah ini firman Tuhan seperti yang kita baca tadi dari Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara mengenai Ayub, dia diceritakan sebagai orang yang sangat kaya. Ia mempunyai banyak peliharaan, ternak, kambing, domba, unta, lembu, keledai, dan lain sebagainya. Bahkan dia juga mempunyai banyak karyawan atau pegawai yang dia pekerjakan untuk mengurusi ternaknya. Karena sangat banyaknya ternaknya, maka dia membutuhkan karyawan atau pegawai untuk bekerja setiap hari memelihara ternaknya. Menurut sejarah Alkitab, Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki. Dia juga memiliki 3 orang anak perempuan. Mereka hidup bahagia dalam satu rumah tangga, baik suami dan istri, baik orang tua dengan anak-anaknya. Mereka hidup rukun, mereka hidup bahagia, antara satu dan yang lain saling menopang, saling mendukung. Karena kesalehannya, maka iblis mau mencoba menggoncang, mau mencoba membawa Ayub keluar dari keimanannya kepada Tuhan. Melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Kita lihat di pasal 1, ada kejadian yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Di pasal 1 di kitab Ayub ini kita melihat bahwa dia menderita karena kehilangan harta. Harta bendanya semua habis. Itu penderitaannya. Lantas apakah ketika dia harus kehilangan harta bendanya, Ayub akhirnya berpaling dari Allah? Tidak. Semakin harta bendanya habis,
Semakin dia tidak memiliki harta benda, semakin dia mendekatkan diri sama Tuhan. Dalam pasal 2 kitab Ayub kita melihat bahwa Ayub menderita juga secara fisik. Kita bisa baca itu di kitab Ayub. Pasal 2 itu. Penderitaan secara fisik itu. Dan bahagian dari firman Tuhan yang saya bacakan itu adalah bahagian daripada penderitaan daripada Ayub secara fisik. Firman Tuhan yang saya baca pada malam hari ini adalah respon Ayub kepada istrinya yang melecehkan dia karena kesetiaannya kepada Allah. Kita bisa melihat dalam firman Tuhan ini. Di ayat 9, salah satu contoh. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apakah perkataan istri Ayub ini benar sebagai istri? Bukankah dia adalah pribadi yang egois, yang tidak rela menerima hal yang pahit, yang tidak rela kehilangan harta, yang tidak rela melihat suaminya menderita secara fisik karena penyakit kusta yang dialami oleh suaminya. Sungguh keras perkataan daripada istrinya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, katanya. Daripada hupa bereng-berek ku songono tumago moho mati. Daripada hupa bereng-berek ku tinggal homma de batami. Dang tutu tuhammi. Ala saya disobbahoi. Ala saya dihaporsiai hoi. Ala saya manotok ko sa dia tusi. Ido na nang dohonon ni istri ni si Ayub, si Job. Alai di ayat 10 hamu kamanginang Bapak Ibu Saudara-saudari. Secara tegas Ayub menjawab perkataan atau pernyataan daripada istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Didoksi pardihutanai perempuan gila, neritik. Alaniaha, alarang tepat na didoknai. Alaniaha, tang sitong na didoknai. Alaniaha, ala di bagasan roha daging istri nai madok hatanai. Egois. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Orang yang percaya kepada Allah berarti dia mau menerima suka duka. Orang yang percaya kepada Allah menurut Ayub dalam firman Tuhan ini harus siap menderita. Harus siap dalam hal suka. Baik suka maupun duka. Setiap orang yang percaya harus siap menerimanya. Jadi kalau hanya dia menerima suka atau hanya menginginkan hal yang menggembirakan, kesehatan saja yang harus dia terima dari Allah, sama saja dengan orang yang gila, yang tidak beriman. Jadi moloholan tu dirita sadiri do tapangido kapasu-pasui, naritik do tadi sih. Moloholak kesehatan tersediri do natapangido tu Tuhani dan sikok do pihak porsiot tadi sih. Ikosong si Jobido, dia rela sakit, dia rela menderita. Dia rela kehilangan harta, dia rela kehilangan segala-galanya, namun dia tidak rela kehilangan Allah. Demi Allah, dia mengorbankan segala-galanya. Itulah orang yang beriman. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah pengikut Yesus. Jadi buat jemaat yang terpapar COVID, buat jemaat yang berduka, buat jemaat yang belum kena COVID, mari teladani keteladanan Ayub. Jangan hanya menerima yang baik saja dari Allah.
engkau harus mampu menerima duka dalam kehidupanmu ketika engkau telah menyerahkan kehidupanmu kepada Allah sekalipun. Ido akan prosea. Jadi bisa saja karena COVID engkau kehilangan harta. Bisa saja karena COVID engkau kehilangan lembu, kambing, unta, atau bahkan anak istri. Tapi kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan akhirnya engkau menyalahkan Allah. Jangan akhirnya engkau berpaling dari Allah. Karena duka citamu itu pasti akan berakhir diganti dengan suka. Kalau kita meratap pada malam hari ini, biarlah Tuhan mendengar, besok diubahkan ratapan menjadi tarian, ratapan menjadi pesta sukacita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah, ketika kita mampu seperti Ayub yang menjadi orang yang menang dalam penderitaan, yang tetap setia dalam penderitaan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat yang berlipat ganda kepada orang-orang yang percaya itu. Lihat di akhir hidup dari penderitaan Ayub, ratapan berubah menjadi tarian, air mata berubah menjadi tawa, harta bendanya berlipat kali ganda digantikan oleh Tuhan, air matanya diganti dengan sukacita. Orang yang hampir terjatuh ke dalam dosa seperti istrinya, akhirnya melihat kemuliaan Allah, akhirnya bisa melihat kuasa yang dimiliki Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, acara ini biarlah benar-benar menyenangkan hatimu. Acara ini kami lakukan semata-mata hanya untuk memanggil Engkau Tuhan, untuk melawat seluruh jemaat, melawat bangsa ini, melawat semua hamba-hamba-Mu. Tidak ada yang bisa kami andalkan Tuhan dalam masa-masa berperang melawan COVID ini. Hanya Engkau sajalah Tuhan yang kami andalkan. Sebagaimana Ayub yang hanya mengandalkan Allah, demikianlah juga kami yang menderita karena COVID ini hanya mau mengandalkan Allah. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kalau Engkau mengizinkan kami menghadapi suka duka kehidupan ini Tuhan, Tuhan mau kami menyatakan keimanan kami, menyatakan bagaimana kami, apakah benar-benar telah bergantung kepada Allah atau tidak, atau bahkan hanya akan menyalahkan Allah karena penderitaan-penderitaan atau pencobaan yang kami alami. Tuhan Yesus, kami tidak mau menyalahkan Allah. Kami tidak mau mempersalibkan Allah dengan keadaan yang kami alami ini. Karena kami sungguh percaya bahwa rancangan-Mu, rencanamu adalah rencana damai sejahtera, rencana sukacita Tuhan. Engkau tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk yang akan kami alami, termasuk pandemi COVID-19 itu. Ini bukan dari Allah, itu keimanan kami Tuhan. Tapi bisa saja Allah mengizinkan pandemi ini terjadi untuk memisah kami, atau untuk mengayat kami Tuhan dalam ayat. Apakah kami benar-benar mampu seperti Ayub atau tidak? Apakah kami akan seperti istri Ayub yang mencoba menghantam keimanan daripada suaminya, atau tidak Tuhan? Biarlah dengan ibadah ini negara kami ini bisa sembuh. Biarlah dengan ibadah dan doa kami ini Tuhan, Kota Medan Engkau pulihkan, Kecamatan Helpeti yang Engkau pulihkan. Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan, dengarlah doa-doa kami. Sudah sangat banyak jemaat-Mu yang harus menangis
karena kehilangan keluarganya, orang-orang yang dikasihi. Sudah sangat banyak jemaat-Mu Tuhan yang jerah, yang ampun, sebagai pejuang-pejuang negatif. Tuhan Yesus, pulihkan kami, dengarkan doa kami. Kami mau Tuhan menyembuhkan kami, menyembuhkan jemaat, mendampingi jemaat. Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat. Engkau yang memulihkan hamba-Mu Pendeta Tony, yang keadaan badannya kurang sehat Tuhan. Ada gangguan di perutnya. Biarlah pada malam hari ini penyakitnya itu boleh diatasi dengan kuasa Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang di rumah atau yang di gereja ini, jika terberkati dengan pelayanan doa kita, pelayanan ibadah kita hari ini, mari memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan dari keimanan kita, dari ketidakberdayaan kita. Berilah persembahanmu dengan ucapan syukur. Kita bernyanyi. Badai topan durian, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus juru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus juru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saksi yang maupun melangkah, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus juru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus juru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus juru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus juru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin.
Amin. Horas Salum.